Al-Mukarram wal Muhtaram, para wakil talkin, staf khusus Syekh Mursyid, Syekh Muhammad Abdul Ghaus, para kiai, para alim, para ustadz, Bunda Haya, Prof. Priyatno, dan seluruh pemangku manakib ikhwan hafad semuanya, jamaah manakib, semoga segala hajatnya Allah kabulkan, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat. Semoga diterima segala niat dan maksud kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, pagi hari ini selalu kita mengucapkan syukur, selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di saat kita menjadi pengamal dari zikir la ilaha illallah, kita merasakan apa yang disebut manfaat daripada keistiqomahan kita dalam mengamalkan kalimat zikir la ilaha illallah. Thariqah Qadariyah Naqsabaniyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa memiliki ajaran pokok, ajaran inti, yaitu kalimat agung, kalimat zikir, kalimat tauhid, kalimat takwa, kalimat syukur, kalimat akbar adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi amalan pokok kita menjadi ikhwan PKN Mahat Suryalaya Sirnarasa PPKN adalah zikir jahar la ilaha illallah. Setelah kita mengamalkan zikir kalimat la ilaha illallah, asar apa yang kita dapatkan setelah mengamalkan secara istiqomah setahun, 2 tahun, atau lebih, 10 tahun, 15 tahun? Bagi ikhwan akhwat yang baru mendapatkan talqin zikir, kalau Abah menyebutnya adalah mu'alaf, itu mungkin masih belum langsung menikmati apa yang terjadi dalam diri, perubahan baik apa yang terjadi dalam diri. Setelah mendapatkan talqin zikir, banyak yang merasakan. Yang tadinya saya sangat malas, banyak kemalasan dalam diri. Dalam aktivitas apapun, baik aktivitas kegiatan keseharian maupun aktivitas pekerjaan ataupun aktivitas dalam ibadah. Kemalasan begitu dahsyat. Hari kemarin, hari Kamis, saya mendapatkan curhatan dari salah seorang tokoh yang cukup mumpuni. Jabatannya sangat mentereng, dihormati banyak pihak, di berbagai kegiatan pasti punya tempat untuk di depan.
Tapi beliau mengucapkan, menyampaikan, saya kalau sedang dalam organisasi, orang melihat saya itu orang yang sangat luar biasa, disiplin, motivasi tinggi. Itu di saat saya berhadapan dengan orang-orang. Tapi sejatinya saya kalau sudah di rumah hampir tidak punya motivasi untuk melakukan banyak hal yang sangat urgent sekalipun, yang sangat udah terjadwal sekalipun, rasa malas begitu tinggi. Yang ada santai-santai, istirahat, banyak tidur. Hampir bisa seharian kalau nggak ada kegiatan, itu tidur. Lalu beliau menyampaikan, bagaimana caranya biar saya tidak malas. Alhamdulillah, akhirnya hari kemarin, hari Kamis, beliau talqin zikir. Pengalaman tersebut ternyata sering saya dengarkan dari beberapa ikhwan-ikhwan yang telah mengamalkan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Mahat Suryalaya Sirna Rasa, yang sebelumnya belum mengamalkan zikrullah secara istiqomah melalui bimbingan Syekh Mursyid yang sanatnya nyambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, terucaplah dari beberapa ikhwan setelah saya mengamalkan amalan yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid. Masya Allah, tadinya yang biasanya sholat duhur itu setengah tiga, hampir menjelang asar. Mungkin malahan hampir digabungkan dengan sholat asar. Sekarang tidak pernah, Pak. Tadinya kalau bangun pagi itu jam 7, jam 8. Alhamdulillah. Setelah menjadi ikhwan, TKN, sebelum subuh udah bangun. Udah melakukan amaliyah-amaliyah. Masya Allah. Ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah. Banyak kisah, banyak cerita yang disampaikan oleh para ikhwan, akhwat. Masing-masing murid memiliki cerita-cerita indah. Di saat beliau telah mengamalkan dengan istiqomah kalimat zikir la ilaha illallah dan zikir khafi yang telah ditanamkan dalam diri. Kenapa semakin hari semakin bertambah ikhwan akhwat Mahat Suryalaya Sirna Rasa terlepas dari terpaan yang terus ada mengganggu kita, menggoda kita, menggesek-gesek kita. Tiba-tiba ada yang WA, ini loh ada video ini tentang ajaranmu, benar gini, ini loh ada ini, ada ini. Subhanallah, ternyata andai kita bisa memberikan pemahaman yang simpel saja, mereka bisa menerimanya dengan baik. Malahan ingin mengetahui lebih jauh apa dzikir dari TKN ini, apa amaliyah, amalan dari TKN ini. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, itulah sekelumit
manfaat atau fadilah dari kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah secara mudawamah, secara istiqomah. Betul bahwa nggak hanya hal-hal yang tadi diceritakan, disampaikan. Ternyata banyak murid dari Syekh Mursyid yang merasakan karomah-karomah yang didapatkannya. Ma'unah-ma'unah Allah, pertolongan Allah yang kadang sangat susah untuk kita bayangkan di luar nalar kita. Tapi pertolongan itu nyata. Hanya sekedar dengan cara kita robitah kepada Syekh Mursyid. Sering kita ungkapkan bahwa robitoh itu bukan berarti melihat, menatap secara langsung saja. Tidak. Ya, robitoh itu adalah mengamalkan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Syekh Mursyid. Itu robitoh. Menatap Syekh Mursyid melalui foto itu juga, ya bolehlah. Tapi bukan itu. Mengamalkan semua ajaran, amalan yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, pagi hari ini memang saya tidak berada di Jogja. Saya berada di Provinsi Banten, di Kota Serang. Yang mana terbesit gambaran bahwa kita harus semangat menjadi murid Syekh Mursyid untuk ikut serta mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan dari ajaran Thariqah, Qadariyah, Naqsabandiyah. Jangan cukup kita saja yang bahagia. Jangan cukup. Jadi jangan cukup kita saja yang bahagia. Ajak. Biar saudara kita, rekan kita, teman kita merasakan hal yang sama. Kebahagiaan yang telah kita dapatkan di saat kita mendapatkan hak talqin zikir. Di saat kita mendapatkan talqin zikir, lalu kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Allah telah berfirman bahwa setelah engkau mengamalkan la ilaha illallah, engkau telah masuk dalam bentengku. Sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Qallallahu ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa. Man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min aqabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, la ilaha illallah adalah firmanku dan akulah ia. Barang siapa mengucapkannya, maka akan masuk dalam bentengku. Barang siapa masuk dalam bentengku, maka akan aman dari siksa. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Zikrullah hisni minas syaitan. Zikir kepada Allah adalah benteng daripada setan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling utama dari apa yang telah aku ucapkan dan yang telah diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku ialah kalimat la ilaha illallah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ajaran inti daripada Torikoh Qadariyah Naqsabandiyah Mahat Suryalaya Sinarasa PPKN adalah kalimat la ilaha illallah. Ada juga ikhwan yang kadang atau sering malahan datang ke ada dalam unek-uneknya apa yang sedang dihadapi, tantangan kehidupannya. Apa yang Syekh Mursyid sampaikan kepada ikhwan tersebut? Perbanyak zikrullah. Perbanyak zikrullah. Tos talkin can? Tacan, buduk. Talkin lah. Itu. Jadi, zikrullah, la ilaha illallah adalah pohon. Banyak orang yang salah, ingin punya amalan, tapi amalannya sebenarnya adalah cuman ranting. Kalau nggak ranting, ya apa ya, dahannya lah. Daun, ranting, dahan. Kalau la ilaha illallah adalah pohonnya. Kita udah punya amalan pohonnya. Ngapain kita minta amalan rantingnya atau daunnya? Cukuplah kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Bukan berarti amalan-amalan yang lain, zikir yang lain tidak boleh diamalkan. Bukan. Di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat seluruh kandungan amalan-amalan tersebut. Yang tadi disampaikan di awal hadis Rasulullah tentang khairu maqultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Jelas menerangkan, menegaskan bahwa yang paling utama dari apa yang telah aku ucapkan atau aku amalkan dari yang dan yang telah diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku ialah kalimat la ilaha illallah. Jadi sebelum muncul perintah untuk mengamalkan, melakukan sholat 5 waktu, sebelum muncul firman Allah dalam bentuk Al-Quran, kalimat la ilaha illallah telah diamalkan oleh nabi-nabi, seluruh nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah amalan tentang ketauhidan. Inilah amalan tentang takwa. Inilah amalan tentang syukur. Banyak. Sempat saya merasakan sesuatu yang menjadi tanda tanya dalam diri. Saya pernah mengungkapkan beberapa kali dan saya akan utarakan lagi. Di saat para santri-santri Sirna Rasa sedang menghafalkan kitab yang seluruh santrinya satu kitab tebal itu hafal di bawah bimbingan
para guru di Sirna Rasa. Kalau nggak salah Abi Dadang ya, Kiai Haji Dadang. Beliau menunjukkan bahwa santri-santrinya hafal bacaan kitab yang begitu tebalnya. Lalu apa? Abah menyampaikan, tuh. Bapak mah, tos, amalkan we, la ilaha illallah. Amalkan la ilaha illallah. Kitab tersebut, apapun kitabnya itu, muncul karena adanya la ilaha illallah. Jadi saya boleh menyimpulkan bahwa la ilaha illallah adalah sumber dari segala sumber. Evan Ahwat yang dimuliakan, alhamdulillah kurang lebih 19 menit telah saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Selamat berjumpa nanti di Manakib di Yogyakarta yang insya Allah akan dilaksanakan di kampus Universitas Gadjah Mada yang tadinya akan dilaksanakan di Masjid Gede Mataram karena bertepatan tanggal 16 Februari itu udah digunakan. Insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Universitas Gadjah Mada. Sebagai penutup, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah